Informasi pertama, Tribuners, di mana anak pengusaha sukses di Banten dikabarkan tewas mengenaskan dengan luka 14 tusukan. Warga perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS Kota Cilegon, Banten ini digegerkan dengan adanya dugaan perampokan disertai dengan pembunuhan di sebuah rumah mewah pada Selasa 16 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, seorang anak dari pemilik rumah dilaporkan menjadi korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat dan tim kami di lapangan yang berada di rumah mewah tersebut, di dekat tersebut ada beberapa warga begitu yang ada di lokasi kejadian, diketahui bahwa rumah tersebut milik Haji Maman Suherman. Korban yakni berinisial MAHM 9 tahun, seorang bocah laki-laki yang merupakan korban dalam insiden ini dan ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Kota Cilegon, Banten. Keterangan awal yang diterima dari Polsek Cilegon, Polres Cilegon mengungkapkan bahwa usai ditemukan korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit di Kota Cilegon, yakni di Bethesda, menggunakan kendaraan pribadi. Di rumah sakit Bethsaida di Kota Cilegon ini korban sempat mendapatkan penanganan medis begitu, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Hingga saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bethsaida, Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana mengenai detik-detik bocah 9 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mewah di BBS Cilegon. Ini peristiwa diungkap pertama kali diketahui sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat saat ayah korban Haji Maman ini menerima telepon darurat begitu ya, telepon dari anak kandungnya, anak keduanya berinisial D 8 tahun yang berteriak meminta pertolongan. Diketahui saat itu D berada di rumah bersama korban ketika kejadian berlangsung dan dengan cepat ini sang ayah langsung bergegas meninggalkan tempat pekerjaannya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di lokasi, yakni di rumah, dirinya mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, pihak keluarga lantas melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan tak berselang lama hal ini dilakukan setelah korban dilarikan ke rumah sakit begitu dan tak selang lama, tepatnya di pukul 15.20 personel Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon bersama anggota Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan awal dari sejumlah saksi di lapangan. Dalam proses olah TKP, Tribuners yang masih berlangsung, di mana mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh, dan kasus ini ditangani oleh aparat kepolisian Polres Cilegon guna memastikan sebenarnya penyebab kejadian ini serta untuk mengungkap siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Pihak Polres Cilegon memastikan bahwa kasus dugaan pembunuhan tersebut masih dalam tahap penyidikan pihak kepolisian intensif dan polisi pun belum mengungkap apa motif maupun terduga pelaku, siapa yang ada di dalamnya dan saat ini masih mendalami seluruh fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, Tribuners berdasarkan informasi yang beredar di lokasi mengenai kamera pengawas CCTV di rumah korban dikabarkan ini tidak lagi berfungsi. Dan peristiwa tragis itu sontak menggegerkan warga kompleks perumahan yang dikenal cukup tertutup dan dijaga ketat. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan kepolisian terparkir di sekitar lokasi rumah korban, serta adanya garis polisi tampak terpasang di area pintu masuk. Sementara ada beberapa petugas kepolisian yang terlihat keluar masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga berita ini dikabarkan, Tribuners, kronologi lengkap kejadian belum dapat dipastikan dan petugas juga belum memberikan keterangan resmi terkait motif perampokan serta identitas pelaku secara lengkap maupun kondisi secara rinci dari
kasus ini begitu ya, dan meski demikian hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait informasi ini, namun akan terus didalami. Dan mengenai sosok Maman Suherman, pemilik rumah mewah di Cilegon yang diduga dirampok dan anaknya menjadi korban, ini adalah Haji Maman atau Maman Suherman. Ini diketahui beliau ini merupakan seorang pengusaha sukses di kota Cilegon, Banten. Selain itu, Haji Maman juga sempat aktif di bidang politik dan pernah menjabat sebagai sekretaris DPC P3 di kota Cilegon yang tercatat juga sebagai Dewan Pakar PKS Kota Cilegon. Dan bahkan Haji Maman ini sempat digadang-gadang menjadi calon wakil wali kota mendampingi calon wakil kota Cilegon, wali kota Cilegon maksud kami, Ratu Ati Marliati pada tahun 2020. Meski banyak mendapatkan dukungan, namun saat itu Ratu Ati maju didampingi bukan oleh Haji Maman, melainkan oleh Sokhidin Tribuners. Dan Haji Maman Suherman sendiri ini pemilik rumah mewah di kawasan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang diduga menjadi korban perampokan hingga anaknya tewas terbunuh di lokasi kejadian begitu. Dan insiden ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 yang menewaskan bocah laki-laki sekitar berusia 9 hingga 10 tahun yang tak lain ini merupakan anak bungsu dari Maman Suherman. Kasus ini menyita perhatian warga sekitar dan menimbulkan duka yang mendalam, mengingat korban ini merupakan anak di bawah umur dan peristiwa terjadi dalam lingkungan rumah tinggal. Di bagian depan rumah tinggal korban ini, Tribuners, ini saat ini terlihat tampak beberapa karangan bunga yang berjajar ucapan duka cita atas meninggalnya Muhammad Aksel, putra Bapak Maman Suherman, yakni Dewan Pakar PKS. Dan peristiwa tragis itu sontak juga menggegerkan warga kompleks perumahan yang dikenal cukup tertutup dan memiliki sistem keamanan yang ketat. Garis kepolisian juga tampak terpasang di area pintu masuk rumah, sementara petugas kepolisian juga terlihat terus memantau lokasi dan melakukan olah TKP. Saat ini kasus ini ditangani oleh Polres Cilegon guna memastikan penyebab kejadian serta mengungkap pelaku yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.